warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya Rasmiati dari SDN 002 Lubuk Kranji. Saya Adan Bidullah, berasal dari SDN 013 Tono. Dan saya Nurlian Sabrina dari SMP Negeri 3 Bunut. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Adam. Wah, kelihatan ceria hari ini Ibu ya. Iya Pak, saya senang dan bahagia ini. Kalau boleh tahu ada apa ini Ibu hari ini? Saya alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu Pak. Jadi saya senang tidak ada beban lagi. Oke, baik. Ibu, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai coaching, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Ibu setuju? Setuju. Oke. Supaya Ibu juga mengetahuinya ya. Iya. Nah, kemudian untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ialah dalam proses nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach. Ya Bu? Oke. Kemudian prinsip seorang coach itu yaitu yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ibu sudah tahu ketiga sebelumnya. Oke. Dan tentunya Ibu juga diharapkan nanti memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu friends guide dulu Ibu ya. Kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan bahasa itu ya. Saya berharap dalam proses pertemuan nanti Ibu juga mendapatkan alur cerita yang diawali dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya. Kemudian semua yang kita sampaikan tadi, nah itu adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk diri Ibu dalam melaksanakan coaching. Ibu siap? Siap Pak. Oke. Bagaimana Ibu bisa memahaminya? Rubrik penilaian tadi Pak ya. Iya. Saya nantinya akan bagaimana Iya. Ibu bisa paham, Iya. apa Ibu bisa memahaminya. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk nilai Ibu dalam melaksanakan coaching. Nah, bagaimana? Apa bisa dipahami? Alhamdulillah saya sudah paham. Oke, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya? Iya. Oke, kita lanjut ya Bu ya? Oke, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ibu siap? Siap Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bu, Ibu ingin saya membantu mengamati secara spesifik, terutama untuk kompetensi coaching yang bagian apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti itu saya ingin bisa hadir sepenuhnya presensi ya Pak ya, kemudian saya bisa nantinya mengajukan pertanyaan yang baru. Berarti ada dua Ibu ya, ingin hadir sepenuhnya dan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu ya, seperti apa indikator tercapaian yang Ibu gunakan untuk melaksanakan coaching? Coaching saya itu nanti
akan berhasil jika coach tersebut bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berarti Ibu sudah menemukan namanya Ibu ya. Bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa mencari solusinya Ibu ya. Nah, baik. Kemudian ini yang Ibu sampaikan, semoga dari indikator dan hal-hal yang Ibu sampaikan dapat tercapai dengan maksimal. Oke, baik Bu. Sudah siapkah melaksanakan coaching? Siap, Pak. Baik, silakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rasmi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Ibu Rasmi hari ini? Alhamdulillah kabar baik ya Bu, yang sini ya cuaca di sini ya Bu ya agak kadang hujan, kadang panas membuat badan saya agak kurang fit. Nah, saya berharap Ibu nantinya bisa kembali fit ya Bu ya. Amin, terima kasih. Lancar semua urusan Ibu, semua tugas Ibu dapat berjalan dengan lancar. Baik Bu Rasmi, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita nih, apa yang menjadi tujuan Ibu dari hasil pembicaraan kita nanti? Jadi Bu, tujuan perjalanan saya ini ada sedikit permasalahan atau apa namanya, saya kebingungan lah Bu. Jadi itu yang menjadi tujuan saya menghubungi Ibu. Itu kebingungan Ibu boleh diceritakan? Ini Bu, sekarang kan saya lagi menjalankan pendidikan CGP ya Bu ya. Nah, di tengah perjalanan CGP ini pas pula saya terpanggil Bu di PPG di Clothing 3 ini Bu. Nah, Iya. ini Bu yang menjadi apa namanya, kebingungan saya Bu, kekhawatiran saya lah ya Bu ya. Takutnya Bu, di CGP ini sebenarnya saya sudah agak sedikit kewalahan dalam membagi waktu, tugas, di samping saya mengajar sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, ini ditambah lagi satu untuk mengerjakan nantinya ya di tugas PPG di Clothing 3 ini. Nah, saya takutnya apa namanya ya tuh, dalam membagi waktunya nanti saya nggak bisa rumah, sekolah, tugas CGP dan tugas Clothing 3 ini. Berarti Bu Rasmi merasa Ibu khawatir Iya Bu, bakalan suatu saat Ibu tidak bisa menyelesaikan salah satunya mungkin gitu iya ya. seperti itu Bu. Saya paham. Jadi ini menurut Ibu nih apa Ibu sudah punya rencana untuk mengatasi masalah Ibu? Kalau rencana mungkin gini ya, karena apa, antara tugas sekolah, Iya. tugas CGP, tugas ini mungkin saya agak sedikit membagi waktu ya Bu, antara harus pandai membagi waktu antara mengerjakan tugas rumah, Iya. tugas sekolah, CGP dan PPG nanti itu sih Bu, rencana saya sekarang Pak. Berarti Ibu sudah mulai mencoba memanajemen waktu ya Bu ya, membagi waktu antara tugas CGP, kemudian tugas PPG dan pekerjaan utama kita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai tangga. Nah, menurut Ibu nanti jika rencana Ibu itu bisa berhasil, ya kan? Idealnya Ibu ingin keadaan itu seperti apa? Idealnya keadaan ya itu seperti itu. Idealnya saya di samping mengerjakan tugas, saya bisa mengasih perhatian penuh terhadap anak saya. Karena gimana ya, saya bisa mengerjakan tugas dengan tugas CGP dengan tepat waktu, tugas CGP, PPG tepat waktu, dan juga saya tidak apa namanya ya bisa membagi waktu kepada anak saya waktu itu sendiri. Iya Bu ya. Ibu sudah permasalahan Ibu sudah ada rencana sih sebenarnya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kapan ini rencana Ibu ini akan Ibu terapkan, akan Ibu laksanakan? Sebenarnya ini sudah berjalan ya Bu, cuma saya belum konsisten. Namun ini akan saya konsisten lagi untuk dalam minggu ini saya akan konsisten, saya akan membuat rencana lebih
waktu lagi Bu, dalam membagi waktu, rumah, sekolah, tugas-tugas saya seperti itu. Berarti sebenarnya rencana itu sudah ada, udah pernah ibu lakukan. Sudah pernah, namun belum konsisten. Belum konsisten. Iya. Oke. Nah berarti dari rencana yang ibu sampaikan tadi, namun belum konsisten itu keberhasilannya sudah sampai angka mana nih kalau kita beri skala 1 sampai 10? Nah ini kalau diskalakan ya Bu, karena sudah pernah saya coba namun belum konsisten, masih rendah Bu skalanya, mungkin masih 5 lah Bu. 5 baru. Iya Bu, nah itulah Bu. Oke, berarti ibu sudah melaksanakan, namun Iya. belum konsisten Belum, sehingga iya, betul. angkanya baru mencapai angka 5. Iya Bu, betul sekali. Oke. Nah berarti ibu tadi sudah menyampaikan akan memaksimalkan dalam minggu depan. Iya Bu, insya Allah saya akan melakukan minggu depan. Berarti ibu sudah menetapkan aksi ibu akan ibu laksanakan pada minggu. Baik. Nah kira-kira nih Bu, karena ibu sudah menetapkan waktu, ibu kira-kira perlu dukungan dari siapa untuk melaksanakan aksi ibu tadi atau rencana ibu tadi? Dukungan ya Bu ya, yang pertama kan untuk di rumah ya Bu, pertama bagi saya seorang ibu rumah tangga ya, punya anak kecil, tentunya saya sangat perlu sekali dukungan dari suami saya ya Bu, karena tanpa dukungan dia pun saya nggak bisa ke tahap ini ya Bu ya, dukungan dari suami saya, karena ketika saya mengerjakan tugas nanti Bu, tentu saya perlu bantuan suami ya kan Bu, untuk menjaga anak saya sehingga tugas saya bisa terselesaikan dengan tepat waktu seperti itu Bu. Dan yang di sekolah Bu, tentunya kepada kepala sekolah saya Bu, ketika saya dalam pendidikan CGP ini dan juga PPG ini, saya meminta kepada kepala sekolah saya tentunya ya Bu, agar nantinya saya tidak membagi tugas tambahan dulu kepada saya selama saya menjalankan proses pendidikan ini, seperti itu. Oke baik. Berarti yang saya tangkap, ibu di rumah itu perlu dukungan suami, kemudian di sekolah ibu perlu dukungan dari kepala sekolah ya. Oke baik. Nah apa nih komitmen ibu untuk melakukan atau melaksanakan rencana tadi? Komitmen saya ya seperti yang saya sampaikan itu, saya berkomitmen ya akan konsisten lah ya Bu, antara jadi ibu rumah tangga, mengerjakan sekolah dan mengerjakan tugas-tugas saya di CGP dan di PPG nantinya seperti itu. Oke baik. Ibu tadi sudah memaparkan apa rencana ibu ya, kemudian waktu yang akan ibu eksekusi kapan, kemudian ibu juga sudah menentukan siapa saja yang bakalan mendukung ibu gitu ya. Kemudian bagaimana nih? Apakah ada lagi yang ingin ibu sampaikan? Sepertinya saat ini hanya itu yang saya sampaikan ya Bu. Tentu jika saya ada permasalahan lagi, saya akan hubungi lagi. Saya bersedia kapan saja ketika ibu Rasmi kasih tahu. Nah jadi gimana nih perasaan ibu setelah kita melakukan pembicaraan santai ini? Iya Bu. Jadi Bu, setelah saya merasakan pembicaraan kita tadi ya Bu ya, saya merasa tenang gitu. Jadi yang tadinya saya bingung antara bagi tugas rumah tangga, sekolah, tugas CGP dan PPG saya, dengan saya bercerita sama ibu jadi agak sedikit tertuang. Dan terus dari percakapan kita tadi ada timbul terpecahkan lah masalahnya, jadi saya terpikirkan solusi untuk kedepannya, langkah mana yang harus saya pilih. Udah sih, kepala saya udah lega, kok tadi saya pusing Bu, bingung gitu loh. Saya juga merasa senang nih Bu bisa ngobrol dengan ibu, bisa bercerita gitu ya kalau lagi saya seperti ibu gitu. Saya juga punya pencerahan, oh ini kemarin Bu Rasni pernah lakukan gitu. Jadi bisa menambah inilah perbendaharaan rencana saya jika misalnya saya seperti ini besok. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktu Ibu dalam mendengarkan saya. Ya, sama-sama Bu Rasni.
Rasni, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Hasilnya juga maksimal. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu Rasni. Baik Bu Rina, Ya. tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan dari saya ya. Namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Silakan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu. Pertanyaan pertama. Apa yang sudah dilakukan di dalam proses coaching? Menurut saya nih Pak, saya tadi ketika melakukan proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan mendengarkan, maksud saya memaksimalkan potensi coaching Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan, saya sudah menerapkan kompetensi present Pak, atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya ya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu berbicara merasa setara. Kemudian tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif. Nah, di mana Ibu berusaha menggali informasi dari seorang coaching untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti. Ini sesuai dengan supervisi tadi. Ya Bu ya. Ibu mengharapkan tadi itu ada dua Ibu ya. Yang pertama kehadiran penuh, atau disebut dengan present ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pakai itu ya Bu? Oke baik. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana ya Bu. Nah, sudah terlaksana dan yang paling penting dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur kata. Ibu mulai percakapan dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada juga rencananya, kemudian ada juga tanggung jawabnya. Alhamdulillah secara umum tadi Ibu sudah melakukan proses coaching di sana lain. Ya Bu ya. Apa yang bisa kita lanjut Bu? Silakan Pak. Oke, nah ini pertanyaan yang kedua Bu ya. Di pertanyaan kedua ini dalam catatan saya, jadi proses coaching tadi kira-kira Ibu kompetensi apa ya lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari proses coaching tadi ke depannya? Baik Pak. Menurut saya tadi belum begitu mantap menerapkan prinsip mendengarkan aktif Pak. Jadi untuk kedepannya saya berusaha di kegiatan-kegiatan coaching saya lebih memantapkan lagi prinsip yang saya tadi mendengarkan. Nah, kemudian selain itu nanti saya juga akan melaksanakan teknik stop agar coach saya ketika menyampaikan unek atau permasalahan kepada saya, dia bisa lebih terbuka, kemudian lebih rileks. Jadi masalahnya dan dia bisa juga sendiri menemukan solusi atas permasalahan itu. Baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya ya, itu mendengarkan aktif ya. Dan Menggunakan teknik stop. penggunaan teknik stop. Ini menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan Ibu ya.
Apakah bisa? Oke, baik. Saya hanya bisa berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu terapkan dalam diri Ibu sendiri. Karena kita terapkan itu mulai dari diri kita sendiri ya. Dan juga tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain yang mana akan semakin tajam ketika melakukan coaching dengan PNL ya. Oke, baik Bu. Kemudian saya berharap juga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu ke depannya. Yang mana ketika menjadi coach dari coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Itu dari paradigma coaching yang telah kita lakukan ini ya. Terutama dalam penyampaian pelayanan coachnya Ibu tetap berpegang teguh pada alur kerja. Jadi alur kerja ini Ibu tidak boleh jauh-jauh dari alur kerja. Ibu harus fokus pada alur kerja ya. Jadi alur kerja ini harus dapat dilaksanakan terus-menerus ya. Tidak boleh terputus. Baik Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ibu, Bapak sudah memberikan waktu untuk mendampingi saya dalam melaksanakan coaching. Kemudian terima kasih juga Bapak memberikan banyak masukan kepada saya agar pelaksanaan coaching berikutnya saya bisa lebih maksimal. Oke, baik. Oke. Ini sebuah proses yang sangat biasa Ibu ya. Saya hanya bisa berdoa agar kedepannya berdampak bagus untuk Ibu kedepannya ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.